Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal vektor materi fisika kelas 10 SMA. Nah, saya akan menjelaskan konsep sederhana dan mudah dimengerti bagi siswa kelas 10 mengenai materi ini. Konsepnya cukup sederhana jika teman-teman sudah paham tentang trigonometri sederhana seperti sin, cos, dan tan. Sinus, kosinus, dan tangen. Nah, langsung saja soalnya itu perhatikan gambar berikut, yaitu ada sudah diberikan grafik itunya, diagram kartesiusnya. Ada gaya 8 Newton, 12 Newton, ya miring-miring itu, ada sudutnya 60 derajat 60 derajat, dan ada gaya ke kiri 8 Newton. Berdasarkan gambar berikut, besarnya resultan gaya adalah, jadi pertanyaannya itu resultan gaya. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya, resultan gaya. Resultan itu berasal dari bahasa Inggris ya. Result yang artinya itu hasil. Berarti kayak semacam gabungan dari semuanya gitu, hasil, resultan. Gaya itu kan 8 Newton itu kan satuan gaya. Jadi ini itu besaran vektor gaya gitu. Nah, sebelum itu kita bikin dulu gambarnya. Nah, kita anggap dulu ya. Yang di sini itu F1, sini itu F2 ya. Itu kan punya nilainya ya, biar lebih sederhana aja. F3 kita bikin simbol aja. Nah, ini ada sudut. Di sini sudutnya sama ya, 60 derajat. 60 derajat. Nah, kalau dalam vektor ya, ini kan F1 dan F2-nya itu kan miring, ya kan? Nah, sedangkan acuan kita itu adalah sumbu X sama sumbu Y. Nah, jika ada yang tidak pada sumbu X sama sumbu Y, kayak F1 ini kan tidak pada sumbu X. Sumbu X-nya kan di sini, sama sumbu Y-nya di sini. Dan F2 juga seperti itu. Maka kita harus proyeksikan namanya kalau dalam fisika. Bahasa sederhananya itu kita ubah F1 ini ke sumbu X sama sumbu Y. Jadi ngubahnya itu harus kedua sumbu ya, nggak boleh satu saja. Jadi F1-nya kita proyeksi ke sumbu X gitu. Kemudian kita proyeksi ke sumbu Y gitu. Jadinya berapa nilainya gitu. Nah, kita satu-satu dulu ya. F1 pada sumbu X, F1X kita simbolkan gitu. Nggak apa-apa. F1 pada sumbu X. Nah, F1 pada sumbu X, lihat ya. X itu kan di sini ya. Sumbu X-nya itu kan di samping sudutnya. Nah, rumus sederhananya itu biar mudah dimengerti itu, jika sudutnya itu di antara gaya yang ingin kita cari, maka pakai F1 pakai cos theta. Kalau mau dijelasin panjang, cuma ingat aja konsepnya. Jika misalnya gini, nah ya gini ya, ini kan F1, ini F1X yang mau kita cari gitu, ini sudutnya. Jika sudutnya itu di antara kedua ini ya, bersebelahan ya, bersampingan gitu, yang gunain itu cos. Ingat ya, jika misalnya bentuknya seperti ini, sudutnya itu di antara F1 dan F1X atau F1Y, terserah, intinya di antara sudutnya, di antara kedua besaran vektor tersebut, maka kita menggunakan cos. Oke. Ya, hapus dulu ya. Nah, menggunakan cos. Masukkan nilai-nilainya. F1X sama dengan F1 tadi berapa nilai? F1-nya ini 8 Newton ya kan? Di soalnya 8 kali cos theta-nya cos 60. Nah, harus tahu trigonometri, harus tahu nilai-nilai sin, cos, tan pada sudut-sudut istimewa ya. Seperti 0, 30, 45, 37, 53, 60, 90 ya. Jadi kalau cos 60 itu, cos itu kan mulai dari 1. Jadi cos 90 itu, cos 0 itu 1, cos 90 itu 0, salah. Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Kebalikan dari sin. Jadi kalau cos 60 itu setengah. Ini biasanya ada tabel. Jadi teman-teman tinggal lihat tabelnya aja gitu. Biasanya di internet ada kok, di buku-buku ada tabelnya. Itu harus bukan dihafal ya, diingat-ingat gitu ya. Nggak ada hafalan ya. Diingat-ingat, sering latihan soal biasanya hafal sendiri, nggak perlu dihafal gitu. Nanti ingat sendiri gitu.
Jadi cos 60 itu setengah. Dapat deh F1X jadi 4 Newton ya. 8 kali setengah kan 4 Newton. Kemudian F1Y kan sumbu X-nya udah. Ini kan tadi miring ya kan. Jika dia tidak pada sumbu X atau tidak pada sumbu Y, maka kita proyeksi ke terhadap sumbu X, jadi F1X dan F1Y gitu. Nah, kalau mau bikin gambarnya itu seperti ini biasanya. Nah, ini F1. Nah, kita bikin garis horizontal, titik-titik horizontal dan vertikal gitu. Ini jadi Fx. Ya, ini jadi Fy gitu. Bikin tanda panah baru gitu. Nah, salah, Fy. Nah, gitu ya. Gambarnya itu seperti ini. Jadi ini tuh gambar yang ini ya, maksudnya ya. Nah, F1Y itu ini kan yang mau kita carikan yang ini, ya kan? Sudutnya itu kan di sini, ya kan? Di sini ya sudutnya ya. Berarti di sini ya sudutnya. Jika yang dicari itu jauh dari sudut, ya berseberangan sudutnya kan yang dicari itu ini FY-nya. Sudutnya itu dekat sini. Ya, jadi kita pakai sin. Jadi F1 sin theta itu sudut. Nah, mau cepat ingat, mau mudah paham itu ingat aja gitu jika ingin cepat paham. Kalau ini pakai cos, kalau F1X nya pakai cos, F1Y nya pasti pakai sin gitu ya. Jadi F1Y, F1 nya tadi berapa? F1 nya kita anggap 8 Newton ya, ini ya di soalnya 8 kali sin 60 itu, kalau cos 60 setengah, kalau sin 60 itu kebalikannya, setengah akar 3 ya. Nah, akar 3 nya dibiarin aja kan, itu punya akar, jadi nggak bisa kita operasikan jika dia belum keluar dari akar gitu. Jadi 8 kali setengah aja, jadi 4. Akar 3 nya tetap 4 akar 3 Newtonnya jangan lupa ya. Ya udah dapat ya ini ya. Kemudian kita cari yang udah ya, F1 nya udah. Kemudian kita lanjut ke yang F2. F2 juga seperti itu ya. Ini kita hapus dulu ya. Ya, kita bikin F2 nya di bawah ya ini ya. Nah, ini kan F2 nya kan. Ini F2. Kita proyeksi ke sumbu X ya gitu. Ini proyeksi ke sumbu Y gitu. Jadi ini ada F2Y, ini kan sumbu Y, berarti ini F2X. Sudutnya di sini. Nah, jadi buat nyari F2X udah itu ya, ketahuan ya. Berarti F2 dikali ini kan sudutnya di sini, tetanya di sini. Yang mau kita cari ini. Itu bersampingan ya kan, bersebelahan gitu. Nah, ini. F2 itu berada di samping sudut, maka kita pakai cos. Ingat aja itu cos. Jadi misalnya F2X pakai cos, F ini F2Y pasti pakai sin gitu ya, kebalikannya. F2X nya itu jadi F2 tadi berapa? Ini ya F2 nya 12 Newton. 12 dikali cos 60, sudutnya 60 derajat ya. 60 berarti setengah kayak tadi juga ya. Jadi 12 kali setengah 6 Newton gitu. Kemudian lanjut ke F2Y, kan harus kedua sumbu ya, harus diproyeksi ke sumbu X sama sumbu Y, jadi F2Y. Berarti F2 pakai sin gitu. Sin 60 sin theta ya. Sin theta F2Y sama dengan F2 nya 12 dikali, kalau sin 60 berarti kebalikannya, kalau cosnya setengah, kalau sinnya berarti setengah akar 3. Dia di tabel aja biasanya ada ya. Jadi berapa itu? 6 ya. 12 kali setengah kan 6, akar 3 nya tetap gitu. Gak usah dikeluarin dari akar, dalam akar aja, nanti bilangannya koma-koma nanti ya. Jadi gini aja biar mudah. 6 akar 3 udah dapat ya. Jadi kita udah proyeksikan gaya-gaya yang miring-miring ini kan ada dua ya. Ini miring ya kan, nggak pada sumbu X sama sumbu Y. Ini juga miring. Yang ini nggak usah kan, sudah pada sumbu X gitu. Nah, jadi kita udah dapat ya, tadi. Jadi kita tinggal bikin graf itu baru, grafik baru, diagram kartesius yang baru. Jadi bikin gini. Nah, tadi itu kan ini kan 8 Newton ya pada soalnya ya kan, lihat soalnya tadi ya 8 Newton. Nah, yang miring ini tadi nggak usah kita tulis lagi kan, kita udah proyeksikan, itu arti kita sudah ubah gitu. Ini kan tadi ada F1Y ya kan.
ini ada F1X ya kan, ini tadi. Nah kan udah kita ubah ya, tadi kan awalnya di sini ya kan, jadi kita rubah, kita proyeksikan, jadi nggak ada lagi miring-miringnya ya. Selain F1X juga ada F2X di sini tadi kan, di sini ada F2 ya, F2Y ya. Kira-kira paham nggak kira-kira? Nah itu kan udah kita rubah gitu karena punya nilai F1X, F1Y gitu. Nah, kemudian nilai-nilainya itu berapa? F1Y tadi berapa yang udah kita cari? F1Y nya itu ini ya, 4/3 Newton. Tulis 4/3 Newton. F1X sama F2X nya berapa? F1X nya ini ya kan, 4 Newton. Tulis 4 Newton. F2X nya ini ya, F2X nya ini X ya, ini 6 Newton. Oke, tulis 6 Newton. Yang ini tadi tuh 6/3 Newton ya. Nah ini kita bikin yang baru ya. Jadi langkahnya itu awal kan ada soalnya ya kan, ada soalnya, kemudian kita cari, ini kan kita anggap F1 ya, berarti kita proyeksikan terhadap sumbu X, F1X sama F1Y. Nah kemudian kalau udah dapat F1X, F1Y, F2X, F2Y, kita bikin gambar baru gitu. Yang miring-miring kayak gini tadi itu kita hapus, nggak usah kita pakai lagi, kan udah kita ubah ke yang F1Y, ada F1X, F2X, F2Y gitu. Itu aja yang kita pakai, yang miring-miringnya nggak usah lagi gitu. Nah sekarang kan jika sudah pada sumbu X dan pada sumbu Y, kita tinggal pakai penjumlahan aljabar gitu ya kan. Misalnya kan kalau ke kiri kan biasanya kita anggap negatif ya kan, kalau dalam diagram kartesius ya kan, ke bawah itu juga negatif kan, ini sumbu I kan negatif, X nya ini negatif juga. Nah jadi yang pada F dulu, kita ini kan Fx ya, kita simbolkan Fx aja. Fx apa aja gaya yang berada pada sumbu X gitu ya. Kemudian ada Fy juga, apa saja gaya yang ada pada sumbu Y. Nah sekarang pada sumbu X, ini kan sumbu X nya, ada apa aja gayanya. Yang ke kanan kita anggap positif ya kan, berarti ada 4 Newton dan 6 Newton positif, berarti positif 4 ditambah positif 6 ya kan, ditambah 6. Yang ke kirinya ada negatif 8 ya gitu ya, sederhana kan. Fx sama dengan 4 tambah 6, 10 kurang 8, 2 Newton. Fy nya berarti gaya-gaya yang ada pada sumbu Y, yang ke atas kita anggap positif, berarti yang ini positif, berarti 4/3. Yang ke bawah kita anggap negatif, berarti min, negatif kan min jadi kurang ya, 6/3. Jadi Fy nya sama dengan 4 dikurang 6 ya. Ini kita biarin aja, ini kan udah sama akar 3/3. 4 sama 6 ini aja yang kita kurangin gitu. 4 dikurang 6 berapa? 4 dikurang 6 min 2 ya kan, min 2, akar 3 nya tetap kan udah sama. Ini boleh kita kurangin ya angka yang depannya jika akarnya itu sama. Jadi kalau misalnya satunya akar 2, satunya akar 3, nggak bisa gitu. Tapi karena ini sama akarnya, bisa kita operasikan gitu ya. Jadi min 2/3. Nah udah dapat di Newton ya satuannya, udah dapat Fx, udah dapat Fy ya, berarti kita bikin gambar baru lagi gitu ya. Udah bikin gambar baru lagi gitu kan ya, tapi nggak apa-apa, emang gitu mudahnya. Kemudian Fx nya itu kan ke kanan ya kan, Fx nya kan positif, min 2n itu positif. Kemudian Fy nya itu negatif, berarti ke bawah gini ya kan, berarti ini min 2/3 ya, Fy nya kan, ini Fy sama dengan ini Fx nya sama dengan 2 Newton gitu ya kan. Nah kemudian ini kan bentuk apa ini? Kalau seperti ini bentuk siku-siku. Kalau siku-siku resultannya itu tengah-tengah, enggak tengah-tengah sih, maksudnya di antaranya, tergantung nilainya. Enggak, bukan berarti di tengah-tengah ya. Misalnya di mana ya? Di sini ya, karena dia kan besaran itu berarti ke di sini, berarti nah situ misalnya ya kan, di sini lah. Nah terserah lah, misalnya itu resultannya R, kita simbolkan R resultan pakai rumus apa, Pitagoras. R sama dengan akar Fx nya ini kita kuadratin, rumusnya kan gini ya awalnya, R kuadrat sama dengan
Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini ya rumusnya, ingat ya. R kuadrat sama dengan resultan kuadrat sama dengan Fx kuadrat, Fx-nya itu 2 kuadrat 4. Ya enggak? Fx kan 2 Newton, dikuadratin jadi 4 ditambah Fy-nya itu min 2 akar 3. Kita kuadratin berapa jadi? Min 2 akar 3 kita kuadratin. Min 2 kuadrat jadi 4 ya kan? Min 2 kali min 2 kan 4. Akar 3 dikuadratin. Kalau akar kita kuadratin ya, kalau kita kuadratin akarnya itu hilang, sama kuadratnya juga hilang. Oke, jadi kalau akar 3 kuadrat maka akarnya hilang, jadi tinggal 3. Jadi 4 kali 3 12 ya kan? Jadi 12 ya, paham ya kan? Ini kan tadi min 2 akar 3. Ya, kita kuadratin kan rumusnya kuadrat. Min 2 kuadrat plus 4 ya kan? Akar 3 kuadrat 3 akarnya hilang gitu. Jadi 4 kali 3 12 sama dengan berapa itu? 16 Newton ya kan. Tapi belum selesai kan, kita carinya R bukan R kuadrat. Maka kalau kuadrat pindah ke kanan jadi akar 16. Akar 16 berapa? 4 Newton. Ya, paham ya? Jadi jawabannya itu 4 Newton. Jadi saya ulang ya. Langkah-langkahnya itu bikin itu kan ada gambarnya pada soal ya kan. Nah, kita itu harus proyeksikan gaya ya, tanda panahnya itu yang miring-miring seperti ini, yang tidak pada sumbu X sama sumbu Y. Kita proyeksikan terhadap sumbu X sama sumbu Y gitu. Kita ubah gitu. Ibaratnya kita patahin, kita belokin gitu. F1-nya itu dan F2-nya itu ke sumbu X sama sumbu Y. Karena kan acuan kita itu sumbu X dan sumbu Y gitu. Harus vertikal dan horizontal gitu, enggak miring-miring. F1X ya, itu kan nyari F1X itu kan berarti F1 kita proyeksi ke sumbu X, jadinya di situ ya. Nah, pakai sin atau cos itu kan biasanya kendala anak SMA ya kan. Pakai sin atau cos sih. Ingat aja kalau sudutnya bersebelahan seperti ini, di sampingnya itu, ini kan F1X-nya ya kan. Sudutnya kan di antara keduanya, di antara F1 dengan F1X, maka kita pakai cos. Ingat ya, pakai cos. Nah, kemudian F1Y-nya, kalau yang F1X-nya pakai cos, F1Y-nya pasti pakai sin. Karena dia itu berseberangan dengan sudutnya itu jauh darinya. Ini kan F1Y-nya. Sudutnya itu jauh ya dari F1Y. Enggak di samping F1Y, maka pakai sin. Udah, F1X-nya udah, F1Y-nya udah. Kemudian pakai yang nyari yang F2X sama F2Y, sama ya juga konsepnya. F2X itu kan bersebelahan dengan sudut. Ini kan sudutnya. F2X-nya kan di sini ya. F2 kita ubah ke sumbu X gitu ya bahasanya. Jadi pakai cos ya. Jadi F2Y-nya itu pakai sin, F2X-nya pakai cos gitu. Dapat nilainya, udah kita proyeksikan, kita ubah pada sumbu X, Y, kita bikin gambar baru ya kan. Kalau yang mirip-miripnya nggak usah kita pakai lagi kan, udah ketemu yang baru istilahnya. Yang lama kita buang aja kalau udah ada yang baru gitu kan. Nah, Fx-nya itu ini kan udah semuanya udah pada sumbu X dan pada sumbu Y, nggak ada yang miring-miring lagi. Makanya bisa kita jumlah dan kita kurang tergantung arahnya, ya kan. Sekarang Fx dulu, gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada apa aja? Ada ini ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Ya, ini ya udah. Fy-nya ke atas positif, ke bawah negatif. Udah dapat min 2 akar 3 Newton. Kemudian bikin gambar baru dari yang data baru kita gitu. Fx-nya itu positif 2, berarti tanda panahnya ke kanan ya, ini. Jadi 2 Newton. Min Fy-nya itu min 2 akar 3. Min itu kan ke bawah. Ya kan? Jadi 2 akar 3. Oh iya, salah tadi. Jika ini udah itu, ini minnya nggak usah kita tulis lagi. Min itu cuma penanda bahwa dia itu ke bawah gitu ya, atau ke kiri gitu. Kalau Y kan, kalau sumbu Y-nya minus berarti kan ke bawah. Jadi kondisinya nggak usah kita bikin minus. Jadi di sini nggak usah kita bikin minus gitu. Nah, itu aja. Ya kan? Udah didapat. Jadi resultannya itu antara Fy dan Fx itu resultannya. Kita tarik garis gitu di antara keduanya. Contohnya misalnya di sini misalnya R gitu. Resultan R. Rumusnya itu pakai Pitagoras. R kuadrat sama dengan Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Kuadratin yang ini ditambah kuadratin yang ini ya, hasilnya itu kita akarin ya kayak gini. Dapat deh R-nya jadi 4 Newton
Itu ya. Ya, sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih ya sudah menyimak. Jika ada pertanyaan atau koreksi ya, kita sama-sama belajar, silahkan di kolom komentar. Jika ada yang mau request, silahkan ke Instagramnya saya, ada di deskripsi nanti, di request soal ya, ada di deskripsi nanti. Mau request soal atau tanya-tanya. Baiklah, terima kasih.